Halo semua, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke langsung saja, mari kita simak video berikut. Di tengah hiruk-pikuk dinamika nasional, isu tentang nasib tenaga honorer kembali menghangat. Pasalnya, selama ini, keberadaan tenaga honorer seringkali berada di zona abu-abu. Honorer tak sepenuhnya mendapatkan hak sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, tapi memiliki beban kerja yang tak kalah dengan PNS. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, tengah mempersiapkan kebijakan strategis yang menjadi jawaban atas kerumitan problematika tenaga honorer. Adalah P3K paruh waktu, yang diposisikan sebagai solusi jitu. Sebelum membahas lebih jauh tentang kebijakan P3K paruh waktu, penting untuk menilik sejarah singkat tentang tenaga honorer di Indonesia. Sebagai pilar pendukung sistem birokrasi, tenaga honorer memiliki peran yang tak bisa diabaikan. Namun sayangnya, hak-hak honorer seringkali tak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk bergerak cepat merumuskan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Ini telah termaktub dalam UU ASN terbaru 2023 yang disahkan per 3 Oktober lalu. Mengingat bahwa honorer akan dihapus pada November 2023, tetapi keputusan itu diundur. Hal tersebut sudah diungkap Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, pada keterangan tertulisnya, pada 3 Oktober 2023. Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum, terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Sehingga, tetap seperti pada solusi awal, jika honorer akan dialihkan menjadi P3K, di mana itu pun terbagi ke dalam P3K part-time dan full-time. P3K paruh waktu, solusi yang mengakomodir. P3K paruh waktu, tidak lain adalah konsep di mana tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tetapi dengan waktu kerja yang lebih fleksibel. Ini bukan hanya solusi untuk mengakomodir tenaga honorer yang memang memiliki keterbatasan waktu, tetapi juga sebagai jawaban atas kebutuhan birokrasi yang dinamis. Dengan skema kerja paruh waktu, tenaga honorer akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain. 1. Pengakuan status. Meskipun dengan waktu kerja yang lebih singkat, status mereka sebagai P3K tetap diakui dan mendapatkan hak-hak yang sebanding. 2. Fleksibilitas waktu. Bagi tenaga honorer yang juga memiliki pekerjaan sampingan atau komitmen lain, skema paruh waktu ini memungkinkan mereka untuk tetap memberikan kontribusi, tanpa harus mengabaikan komitmen lainnya. 3. Jaminan kesejahteraan. P3K paruh waktu tetap akan mendapatkan jaminan kesejahteraan, meskipun tentunya disesuaikan dengan jam kerjanya. Meski tampak menjanjikan, implementasi dari P3K paruh waktu tentunya tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana sistem penilaian kinerja yang adil bagi tenaga honorer dengan skema paruh waktu. Selain itu, pengaturan mengenai tunjangan dan insentif juga perlu dipikirkan matang-matang, agar tidak menimbulkan ketidakadilan. P3K paruh waktu akhirnya menjadi bukti nyata, bahwa pemerintah serius dalam upayanya mengakomodir dan menjaga hak-hak tenaga honorer di Indonesia. Meskipun tentu masih banyak hal yang harus disempurnakan, kebijakan ini sudah pasti menjadi langkah awal yang baik. Untuk tenaga honorer, ini adalah momen untuk tetap optimis sambil menantikan kepastian lebih lanjut dari pemerintah. Bagaimanapun, keadilan bagi honorer bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen yang sedang diwujudkan. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.